Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan GKP Jati Asih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Minggu pagi hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI dengan kita memakai tata kebaktian yang pertama, Minggu kelima sesudah Epifania, dengan tema Gereja yang Berbela Rasa, Wujud Allah yang Maha Kuat, 7 Februari 2021. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kepada kita semua diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 168 pada pagi ini yang cerah. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, kita memasuki minggu kelima sesudah Epifania dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah nas pembimbing yang terambil dari Markus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menjadi pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Demikian firman Tuhan berkata, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'"
kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih atas segala cinta kasih dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari dan di sepanjang hidup kami tanpa henti. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau selalu mencukupkan kami baik dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga, serta hubungan yang baik dengan sesama kami manusia maupun dengan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih telah mengingat kami, walaupun terkadang kami berbuat salah dan dosa. Kepada Tuhan yang maha baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kini dengarlah hukum Allah yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat ke-35. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kembali kita menyambut pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 128, Kasih Tuhan Tiada Bertepi. Dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah Tuhan kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh.
Sama-sama kita ucapkan, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Bagi kita yang dengan tulus mengaku dosa di hadirat Allah, maka dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritahukan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberikan
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal 147 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dan kita akan membacanya secara responsoria. Dan setelah pembacaan Mazmur, kita bersama-sama akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 48. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. dan membalut luka-luka mereka Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kidung Jemaat 48. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih, kita persiapkan bacaan firman Tuhan dalam minggu kelima sudah Epifania. Kita mendasarinya dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Jika kita sudah membuka Alkitab, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang mengasihi kami pribadi lepas pribadi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, di minggu kelima sudah Pentakosta ini kami rindu untuk mendasari dengan firman Tuhan. Terlebih kami mau merenungkan, kami sebagai gereja yang mau berbela rasa, ya Allah. Kiranya kami dalam berbagai keterbatasan tetap bisa berempati, bisa menolong satu kepada yang lainnya, seperti Tuhan yang lebih dulu menolong kami dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kalaupun kami tahu kami ini sebagai manusia yang lemah, kami berdoa ya Allah untuk Tuhan saja yang memberkati dan memampukan baik hamba-Mu dan untuk setiap alat media, terlebih hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat 31, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah di atas semua Allah. Demikian firman Tuhan. Tidaklah kamu tahu,
Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cengkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu semakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Tuhan. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih. Puji Tuhan. Dalam minggu kelima sudah Epifania, kita bersama-sama menggumuli satu tema, di mana tema itu mengundang kita untuk menjadi gereja yang berbela rasa. Mengapa sebagai gereja kita harus berbela rasa? Karena sebagai gereja dipanggil untuk mewujudkan kuasa Allah, mewujudkan Allah yang maha kuasa itu di tengah-tengah dunia yang sedang bergumul. Berbicara dunia yang sedang bergumul, berbicara dunia yang sedang menderita. Kita pun telah membaca dan mendasari dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat 31, di mana dalam bacaan di ayat 21 kita melihat di dalam kalimat di ayat 21, di sana ada serentet pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang retoris, yang artinya dalam pertanyaan retoris itu tidak memerlukan jawaban. Mengapa tidak memerlukan jawaban? Karena siapapun yang ditanya sudah tahu
jawabannya. Apa sih pertanyaannya? Kita lihat di ayat 21. Yesaya pasal 40 ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ragam pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Maksudnya apa? Ketika ditanya, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Apa itu? Allah itu maha kuasa. Allah yang super power itu merupakan Allah juga yang mengasihi. Wujud kasihnya nyata. Dalam perjanjian baru ia mengaruniakan anak tunggalnya, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, berbicara pertanyaan yang retoris itu, pertanyaan yang dimana setiap orang yang membaca sudah mengetahui jawabannya. Sebagai gereja kita diajak untuk kembali bertanya ke dalam hati kita. Bertanya ke dalam hati kita, apakah kita mengetahui, apakah kita sudah mendengar, apakah kita sudah mengetahui, mendengar apa yang kebaikan Tuhan sudah berikan. Berbicara kabar kebaikan Allah itu dalam ayat ke-21 ini bukan hal yang mudah. Karena dalam latar belakang cerita Yesaya pasal 40, orang-orang Israel atau umat pilihan Allah itu sedang dibuang ke Babel. Mereka sedang bergumul. Ada dari antara mereka yang kemudian lambat laun mulai tidak percaya. Maksudnya apa? Sebagai umat Allah sudah dijanjikan sebagai umat pilihan. Tetapi kenapa umat pilihan, umat yang disayangi oleh Allah harus dibuang ke tanah Babel? Katanya Allah itu maha kuasa. Katanya Allah itu maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan. Akan tetapi orang-orang Israel ketika dibuang di Babel, mereka menjerit, mereka menangis karena hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar iman mereka. Sebagai umat pilihan Allah, mengapa harus dibuang? Mengapa harus mengalami penderitaan? Sehingga mereka menjadi sibuk, sehingga mereka tidak dapat berbela rasa, sehingga mereka acuh kepada penderitaan orang lain. Kita pun melihat secara ringkas di ayat 22 sampai ayat ke-26, di mana ada penegasan. 22 sampai 26 ada penegasan tentang kebesaran, tentang keagungan Allah. 22 sampai 26 ada kebesaran dan keagungan Allah. Dan di sana pun berbicara Allah yang tidak dapat dibanding-bandingkan. Allah tidak dapat dibanding-bandingkan dengan apapun. Pertama, dengan apapun atau dengan siapapun. Dengan apapun dan siapapun. Bisa benda, bisa orang lain. Allah itu tidak sebanding. Itu di ayat 22 sampai 26. Oleh sebab itu, pada ayat 27 ada teguran. Di ayat 27 Yesaya pasal 40 ayat 27 ada teguran karena tidak sepatutnya, tidak semestinya sebagai umat kita kemudian menyangkali, kita kemudian protes melawan Allah, bahkan mengutuk Allah. Allah yang maha baik, Allah yang sudah menjanjikan kebaikan, itu kita protes. Ini yang menjadi tulisan, ini menjadi pengingat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27. Orang Israel yang mengimani sebagai umat pilihan protes kepada Allah. Kalau kami ini pilihan, kenapa kami harus dibuang Tuhan? Misalkan seperti itu jerit tangis mereka. Mungkin kita pun di minggu kelima sudah Epifani, di dalam relung hati kita protes kepada Tuhan. Katanya aku pilihan, katanya aku umat kesayangan. Mengapa
mengapa aku harus menangis? Mengapa harus menderita? Di mana Tuhan? Ini menjadi kritik. Makanya kemudian di ayat 28 sampai ayat 31, di ayat 28 sampai 31, Allah yang besar, Allah yang maha agung itu ialah Allah yang selalu hadir memberikan kekuatan. Allah memberikan kekuatan, Ia tidak berdiam diri. Di ayat 28 sampai 31. Dan secara khusus kita melihat bagaimana Allah yang maha agung, Allah yang maha besar itu memberikan kekuatan kepada bangsa Israel yang dibuang ke Babel dan bahkan kita saat ini. Ada penguatan, ada penghiburan. Allah yang besar ini adalah Allah yang memberikan kekuatan. Kita bisa bandingkan, kalau di dalam ayat bacaan firman Tuhan ada perulangan, ada kalimat atau kata yang diulang sebanyak 3 kali mengenai kekuatan. Ada kata disebut kekuatan dari Allah sebanyak 3 kali. Hal itu juga sama dengan kalimat kata lelah 3 kali dan kata lesu 2 kali. Jadi ada perbandingan. Allah memberikan kekuatan sebanyak 3 kali dan 3 kali ada kalimat untuk menegaskan lelah, ada 2 kali untuk lesu. Ini ada dialog. Tapi jangan lupa, sekalipun lelah, sekalipun lesu, Allah tetap memberikan kekuatan. Allah tetap memberikan kuasanya untuk kemudian sebagai gereja kita dapat berbela rasa. Mengapa kita harus berbela rasa? Sekali lagi kembali kepada tema, kita menjadi gereja yang kemudian mewujud nyatakan kuasa Allah kepada sesama dengan saling mengasihi. Nah, pergumulan itu juga kita lihat dalam perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Allah di atas semua Allah. Mengapa demikian? Allah di atas semua Allah. Tadi latar belakangnya, orang yang menganggap dirinya umat pilihan Allah, kenapa harus sengsara? Kenapa harus menderita? Bahkan di ayat 29, kita membacanya di ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ada kekuatan bagi yang lelah, ada semangat bagi yang tiada berdaya. Dalam bahasa Ibraninya, kata yang lelah atau bahasa Ibraninya tadi layaab dan berbicara yang tidak berdaya itu berbicara uliin dan layaab itu berbicara manusia sebenarnya mampu menghadapi pergumulannya, tapi notabene lebih banyak protes, lebih banyak menuntut dan mengecilkan kekuasaan Allah yang maha besar. Kata firman Tuhan di ayat 29, Dia memberikan kekuatan bagi yang lelah, bagi mereka yang tidak berdaya. Lalu apa kaitannya bagi kita saat ini? Tentu kita tahu sudah hampir 1 tahun COVID-19 ini menderu, COVID-19 ini menghantui. Tapi kita diajak bersama-sama tidak kehilangan kekuatan, sekalipun kita lesu, sekalipun kita tak berdaya. Lalu siapa mereka yang diberikan kekuatan? Siapa mereka yang diberikan semangat oleh Allah? Kita melihat setiap orang yang percaya kepadanya. Nabi Yesaya memberikan penguatan kepada orang-orang yang dibuang di tanah Babel itu. Kemudian apa penguatan, apa semangat yang diberikan oleh Nabi Yesaya? Kita lihat di ayat ke-31, di mana ayat 31 menjadi penguatan bagi kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan sayapnya raja wali itu berdasarkan dari apa? Kekuatan dari Tuhan. Kita sebagai manusia diberikan kekuatan dari Tuhan untuk berjalan dengan kekuatan sendiri. Tapi jangan lupa kekuatan itu dari Tuhan. Kemudian dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ini janji dari Tuhan. Sebagai gereja yang berbela rasa, kita kembali diingatkan untuk tidak lesu, tidak merasa tak berdaya. Bagaimana kita bisa demikian kuat? Karena Tuhanlah yang memberi penguatan, karena Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Pendeta mah enak ngomongnya seperti itu. Tidak, Bapak Ibu sekalian, saya pun mengalami bagaimana sebagai manusia saya pernah merasa tak berdaya. Saya pernah merasa lesu. Tidak berbicara 3 tahun yang lalu, bahkan 1 minggu yang lalu, tunangan saya pun terkonfirmasi positif. Kami menjadi terpisah. Kami tidak dapat berkumpul. Saya mengajak kepada kita pribadi, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada penderitaan, Tuhan tidak lepas. Tuhan tetap memberikan penguatan. Jadi apapun yang saya ajak kita untuk tetap percaya Tuhan, itu pun saya alami. Saya berharap dapat menguatkan dia. 3 tahun lalu dia yang menguatkan saya, bahkan sekalipun saya tidak mengingat dia karena insiden di kepala saya. Tapi saat ini saya tidak dapat karena harus terpisah. Itu membuat saya tak berdaya. Seperti Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tapi saya boleh bisa saat ini berdiri karena kekuatan dari Tuhan, bagaikan Raja Wali, kecil, tidak mampu. Begitu ada angin tertiup jatuh. Tapi karena Tuhan saja yang menguatkan, makanya dapat kembali berlari, dapat mengepakkan sayap dengan kekuatan sendiri. Inilah bukti Allah mengasihi kita. Itulah bukti bahwa Allah juga rindu kita pun dapat berbela rasa sebagai gereja kepada sesama. Sebagai gereja kita mau tidak sebatas berempati, tidak sebatas simpati, tapi juga mau memberikan hal-hal terbaik di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memberikan yang terbaik yang ada dalam kehidupan kita? Kita ingat sebagai gereja, kita memanifestasikan, kita menghadirkan kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai gereja kita pribadi, baik lembaga maupun sebagai pribadi, memiliki kekuatan untuk menjadi pewarta kabar baik, menjadi gereja seperti bahtera kapal. Sekalipun ada badai yang menderu, ada badai yang menghempas, tidak membuat kita kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Jangan protes seperti orang Israel dalam kitab Yesaya 40. Tapi akuilah kita sebagai pribadi, kalaupun kita Raja Wali, kalaupun kita lemah, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tetap memberikan kekuatan sehingga kita dapat mengepakkan sayap dan terbang dengan bebas. Selamat menjadi gereja yang bersimpati, berbela rasa kepada sesama, sebagai cara menunjukkan Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.
kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapak Ibu saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kepada Tuhan bersama gereja dari segala abad dan tempat. Demikian kita mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Saya undang untuk berdiri, kita akan bawa persembahan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik,
Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita dengan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh mengalami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini ke dalam pemeliharaan-Mu, ya Bapa, untuk memperluas pekerjaan dan pelayan gereja-Mu, agar berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Bidang peribadatan, kebaktian umum minggu kelima sesudah Epifania dilayani oleh Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak. Kebaktian kategorial, kegiatan ibadah umum minggu beserta seluruh kegiatan ibadah kategorial dan non-kategorial Jemaat GKP Jati Asih dilaksanakan di rumah oleh masing-masing keluarga jemaat. Video ibadah online dapat diakses melalui kanal YouTube GKP Jati Asih. Kebaktian kategorial terlampir, kebaktian kaum perempuan, kebaktian rumah tangga, kebaktian pemuda remaja, kebaktian sekolah minggu. Kelas katekisasi CD Angkatan September 2021. Kelas katekisasi akan dilaksanakan secara online atau daring via aplikasi video conference Zoom pada hari Minggu 14 Februari 2021 jam atau waktu pukul 15. Pengajar Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa. Pokok doa yang sakit dan pemulihan. Untuk yang sakit, Ibu Rista Pardede, Ibu Yesi Maria Huta Barat, dan Saudari Estetika Alfani D.G. Siwabesi, Ananda Valeri Ivander Matthew, Ibu Dorce Nanlohi. Dalam pemulihan ada Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata, Ibu Yusriana Manulang, Ibu Hanggo Ningsrah, dan Ananda Fanya Manulang. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, Bapak Bahtiar Manurung, Ibu Rista Pardede, Bapak Sardol Wasner Sinaga, dengan Ibu Yanti Isnawati. Selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia saudara-saudari Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nats ulang tahun, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4 ayat 10, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKP Jati Asih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan persembahan syukur ibadahnya melalui transfer ke rekening bendahara Jemaat atas nama Bapak Rudi Naswita dengan pesan persembahan ataupun dalam bentuk pemberian tunai langsung ke bendahara Jemaat. Nama Tuhan yang dimuliakan. Sekian warta Jemaat Minggu hari ini. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian dan terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan kita bersama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk tidak lesu, tidak putus asa karena diri kami tiada berdaya ketika menghadapi pergumulan kehidupan. Kami percaya Allah yang sama itu juga telah melalui penderitaan seperti yang kami rasakan, seperti Tuhan Yesus yang telah mengalaminya lebih dahulu. Kami pun mau tetap Tuhan teguhkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi gereja yang dapat berbela rasa. Dengan kami menjadi gereja yang berbela rasa, dapat menghadirkan, dapat mempersaksikan kuasa Tuhan yang maha kasih itu kepada sesama
dan kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ya Allah yang maha baik, tentu berbicara menjadi gereja yang berbela rasa, kami tidak ingkar atas tiap pergumulan kami. Namun kami tetap mau mendasarinya dengan firman Tuhan, bahwa kami bagaikan Raja Wali yang Tuhan tetap berikan kekuatan untuk dapat terbang tinggi. Kami pun pribadi dapat terbang tinggi melampaui setiap pergumulan hidup, setiap derita kami, setiap badai dalam kehidupan. Karena kami percaya Tuhan, kami sebagai gereja yang Tuhan tidak pernah lepaskan, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, sekalipun ada badai kehidupan, kami adalah bahtera-bahtera Tuhan yang tidak pernah Tuhan abaikan, yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Secara khusus kami pun mengingat dan mendukung di dalam doa. Kami berdoa ya Allah untuk mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rista Pardede, Ibu Yesi Maria Huta Barat Siwabesi, dan Saudari Estetika Alfani DG Siwabesi, Ananda Valeri Evander Matthew, Ibu Dorce Nanlohi. Tuhan saja yang menjamah setiap obat-obatan, makanan, istirahat yang cukup, dan bahkan doa kami pribadi lepas pribadi, Tuhan saja yang menghadirkan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Bersamaan dengan itu kami juga berdoa ya Allah bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Saulata, Ibu Yusriana Manulang, Ibu Hangro Ningsrah, dan Ananda Fanya Manulang, dan pribadi lepas pribadi yang kami bawa di dalam doa. Tuhan yang memberkati kesabaran, iman, pengharapan agar tubuh kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan saja memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Ya Allah, kami pun mengingat untuk saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia. Untuk itu kami mau mendukung di dalam doa, baik untuk Bapak Baktiar Manurung, Ibu Rista Pardede, Bapak Sardor Wasner Sinaga, Ibu Yanti Isnawati. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, baik dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan keluarga mereka maupun pelayanan mereka. Tuhan saja yang memberkati lagi dan lagi untuk pertambahan usia dan lainnya dari Tuhan. Kami pun selaku gereja mendukung dalam doa untuk keluarga Bapak Tonggo Zatulo Giawa dan keluarga Bapak Fendi Poluakan. Tuhan tambahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan tidak lepas tangan dalam kehidupan mereka, seperti Tuhan juga yang kami imani juga tidak lepas tangan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik dalam persekutuan sinodal, kami juga berdoa dalam lingkup GKP mau mendukung dalam doa untuk BP Klasis Bogor dan BP Klasis dalam lingkup GKP. Tuhan saja yang memberkati ya Tuhan. Kami juga mengingat dan mendukung dalam doa untuk PT GKP dan PT CMP. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam manajemen maupun pengembangan usahanya. Tuhan saja yang memberkati. Kami juga mengingat untuk badan-badan pelayanan baik YBRS, YPTKM, dan panti asuhan dan lembaga-lembaga lainnya. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Selaku manusia kami pun mengingat untuk para penyintas, mereka yang menderita kanker, mereka yang bergumul akibat kemoterapi. Secara khusus kami menyongsong Hari Kanker Nasional. Tuhan berkati ada penghiburan, ada semangat dari mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur Tuhan telah memberkati dalam ibadah secara daring. Tuhan telah menghadirkan pribadi lepas pribadi yang melayani, baik kami sebagai penatua, kami sebagai prokantor, pemusik, tim multimedia. Tuhan, apa yang menjadi pelayanan kami tahu dan mengimani Tuhan tidak lepas tangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu menghadirkan kekuatan agar kami yang melayani Tuhan tidak berputus asa.
kami tetap terbang tinggi bagaikan Raja Wali Allah. Kiranya mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Kami juga mendukung dalam doa untuk setiap pribadi lepas pribadi, baik komisi pembantu setempat, guru TK, komisi kategori dan non kategori lainnya. Tuhan berkati untuk tetap mau melayani Tuhan, dan Tuhan kami imani tetap memberkati kami pribadi lepas pribadi. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk bangsa Indonesia dijauhkan dari bencana alam, dan secara khusus atas pandemi virus corona ini. Allah Tuhan, kami berdoa untuk pengadaan vaksin dapat dengan mudah diberikan oleh pemerintah, dan dari sana kami dapat menata kehidupan dengan baik, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk kami yang membawa setiap pokok-pokok doa, baik pekerjaan, baik kesehatan, baik masa depan, dan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Tuhan saja yang mendengar apa yang terucap di hati dan pikiran kami. Dan kami tahu ya Allah, setiap pokok-pokok doa itu jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian diundang untuk berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 105, Gereja Bagai Bahtera.
Ibu Bapak Saudara sekalian, kita yang menjadi gereja diundang untuk berbela rasa kepada mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang menjerit pertolongan Tuhan. Kita pun sudah mendasarinya dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 sampai ayat ke-41. Kita pribadi lepas pribadi mengingat bahwa kita sebagai Raja Wali, seperti persembahan pujian yang telah diberikan oleh tim Komisi Liturgi Musik Gerejawi, kita diingatkan Raja Wali dapat terbang tinggi oleh kuasa Tuhan. Maka dari itu kita bersama-sama berharap dan mohon berkat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Saudara sekalian yang terkasih, dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu.